Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lili Khadijah dengan nomor NPM CG201110281. Saya merupakan mahasiswi aktif di Institut Setiami Kampus C dengan jurusan Manajemen Komunikasi Reguler 2020, konsentrasi Public Relations. Jadi, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing PR dengan dosen pengampu Ibu Endang Susanti. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut mengenai digital PR, alangkah baiknya nih jika kita mereview dulu apa sih yang dimaksud dengan PR dan apa sih yang dimaksud dengan digital PR. Oke. Seperti yang kita ketahui, PR adalah tentang bagaimana cara kita membangun citra dan reputasi yang baik yang tujuannya untuk mendukung, mempengaruhi, serta mendapatkan kesetaraan pemahaman antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Kemudian, peran PR sendiri adalah untuk menjalin hubungan atau relasi yang baik antara perusahaan atau organisasi dengan media, dengan publiknya, dan dengan berbagai pihak yang terkait. Di era saat ini, PR memiliki alat baru dalam ruang lingkup kerjanya, yaitu disebut sebagai digital PR atau digital public relations. Jadi digital PR ini merupakan alat bantu untuk menjangkau lebih banyak publik atau audiens yang masuk secara lebih luas dengan menggunakan teknologi internet. Berbagai platform media yang digunakan oleh PR dengan alatnya ini yang bernama digital PR juga sangat bermacam-macam, seperti Instagram, Twitter, Facebook, email, browser, YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat keterampilan dan kemampuan dari seorang PR. Yang pertama ada human relations atau hubungan antar manusia. Jadi, dalam keterampilan ini, seorang PR harus mampu membangun relasi secara personal dan memeliharanya dengan baik. Yang kedua ada media relations atau hubungan antar media. Jadi PR harus bisa menjalin hubungan baik dengan para jurnalis ataupun dengan para pimpinan media lainnya. Nah, yang ketiga ada government relations atau hubungan kebijakan pemerintahan. Nah, di sini PR memiliki keahlian dalam melakukan proses lobbying atau pendekatan terhadap lembaga pemerintahan dalam menjaga hubungan baiknya antar keduanya. Dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah customer relations atau hubungan kepada pelanggan. Nah, seorang PR harus bisa dan wajib bisa memelihara hubungan baik dengan pelanggan dengan cara merespon keluhan ataupun merespon hal-hal lain dari pelanggan secara cepat dan secara baik. Di sini, saya menyebut digital PR ini adalah sebuah media yang sifatnya ini mandiri. Kenapa? Karena digital PR mampu menciptakan konten dan mempublikasikannya sendiri tanpa menggunakan bantuan dari jurnalis ataupun media massa. Selain itu, digital PR juga mampu memantau sejauh mana sebuah pesan tersebarkan kepada publik dan juga mampu menanggapi feedback yang diselenggarakan atau yang disampaikan oleh publiknya, dan digital PR mampu menanggapi respon tersebut secara baik dan cepat. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih perbedaan antara marketing dengan PR? Marketing dan PR adalah dua hal yang saling berbeda, karena pada dasarnya, seorang marketing ini tugasnya ialah mempromosikan atau menjual ataupun memasarkan sebuah produk berupa barang ataupun jasa dari sebuah perusahaan yang akan disebarluaskan kepada masyarakat atau publik. Sedangkan PR adalah tugasnya itu adalah menjaga nama baik perusahaan atau citra positif perusahaan, organisasi, ataupun instansi lainnya. Oke, sampai sini dapat diambil kesimpulan ya perbedaan antara marketing dengan PR. Marketing adalah proses menjual ataupun memasarkan suatu produk dari sebuah perusahaan, sedangkan PR ini lebih ke suatu strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan masyarakat atau publik yang nantinya akan mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat. Tadi kan kita sudah membahas perbedaan antara marketing dengan PR. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan marketing PR?
Thomas L. Harris menyebutkan pengertian MPR atau marketing PR adalah sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi ataupun penyebaran informasi yang dapat dipercaya melalui kesan-kesan yang menghubungkan antara perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan para konsumen. Selanjutnya, terdapat tujuan dari marketing public relations. Yang pertama ada pengembangan prospek baru untuk pasar baru. Yang kedua, menjadikan perusahaan sebagai pemimpin atau leader di dalam bagian pasar. Dan yang ketiga, menekankan biaya dan promosi organisasi yang berada pada jalur yang tepat dan mendukung antara perusahaan dengan produknya. Lanjut ke manfaat MPR atau marketing PR. Yang pertama ada membangun posisi perusahaan sebagai market leader. Nah, maksudnya di sini adalah dengan market leader memberikan informasi yang sangat baik kepada konsumen atau pelanggan mengenai produk yang akan dipasarkan. Nah, MPR ini akan membangun dan menjadikan perusahaannya sebagai pemegang pangsa pasar agar nantinya produk atau jasa tersebut dapat terus diingat oleh pelanggan karena kualitas, harga, dan cara penjualannya yang sangat lebih unggul daripada pesaing lainnya. Dan manfaat yang kedua yaitu membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen ataupun pelanggan. Nah, pada manfaat ini marketing PR berperan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen atau pelanggan berupa pesan atau informasi yang terkesan baik agar nantinya pelanggan dapat percaya kepada produk dan jasanya, dan ini akan meningkatkan citra positif perusahaan. Yang ketiga, ada memperkenalkan produk terbaru dari perusahaan. Kemudian yang keempat, merevitalisasikan, meluncurkan, dan memposisikan kembali barang atau jasa yang sudah punah ataupun sudah hampir tidak terpakai. Nah, peran MPR di sini akan menghidupkan kembali nama-nama produk yang sebelumnya sudah hilang dari mata masyarakat. Contohnya seperti Asia, Nokia, dan lain sebagainya. Teman-teman, berhubung manfaat MPR ini sangat banyak, jadi selebihnya akan saya paparkan di sini. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga yaitu tentang PR industri dan bisnis serta organisasi profit. Jadi, mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengerti apa sih maksud dari PR industri dan bisnis di sini. Jadi, PR atau humas di sini merupakan fungsi dari manajemen yang turut menentukan suksesnya suatu operasi dari sebuah perusahaan. Nah, organisasi bisnis atau juga bisa disebut dengan organisasi profit di sini adalah salah satu bentuk organisasi yang semakin banyak menggunakan jasa humas dalam kegiatannya sehari-hari. Dalam hal ini, humas industri tidak bisa lepas dari yang namanya prinsip ekonomi. Kenapa? Karena industri dan bisnis memiliki orientasi pada keuntungannya. Nah, apabila ditelaah lebih dalam lagi, banyak banget hal yang berpengaruh pada kehidupan dan operasional di industri, yaitu diantaranya kesamaan hak dan peluang, kemudian kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja, kemudian ada perlindungan pada investor, lalu lagi ada kontrol kualitas dan keamanan, lanjut lagi ada integritas manajemen, kemudian ada pertahanan nasional, konservasi dan perlindungan sumber alam, dan perlindungan lingkungan. Nah, hal ini sangat banget berpengaruh pada dunia industri. Dan yang terakhir ada hak untuk memperoleh informasi. Kemudian terdapat beberapa penerapan humas atau PR dalam industri dan bisnis. Yang pertama, ada hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, hubungan humas terhadap marketing yang pada akhirnya diterapkan dengan nama MPR atau marketing PR. Yang ketiga, hubungan dengan para pegawai saham. Yang keempat, hubungan dengan karyawan. Yang kelima, hubungan dengan pers. Yang keenam, bantuan untuk merekrut pegawai baru. Yang ketujuh, hubungan dengan komunitas tertentu. Yang kedelapan, hubungan antara perusahaan atau organisasi lain. Dan yang kesembilan, hubungan dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini
pemerintahnya itu yakni legislatif dan eksekutif. Dua hal yang tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan, yaitu marketing dan kapitalisme. Teman-teman ada yang tahu apa itu arti marketing dan apa itu arti kapitalisme? Dilansir dari Wikipedia, menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian, pemasaran atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu untuk memberikan informasi mengenai produk berupa barang ataupun jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan para manusia. Nah, dalam hal ini sudah jelas ya bahwa marketing merupakan bagian dari ilmu akademis yang mempunyai hubungan sangat erat dengan kapitalisme. Tidak dapat dipungkiri, tujuan dari sebuah marketing itu adalah untuk mempromosikan atau menjual sebuah produk dari sebuah perusahaan atau organisasi kepada publik untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, dari keuntungan tersebut, maka mereka yang terlibat dalam pemasaran dapat bertahan hidup dan dapat meningkatkan tarif ekonominya. Mungkin banyak yang bilang ya, kalau ini adalah dua hal yang adil karena mereka yang jual, kita yang membeli. Mereka yang membuat setelah kita yang meminta. Namun teman-teman, hal ini bukan lagi soal menjual dan membuat ataupun membeli dan meminta. Tetapi ini sudah berubah menjadi konspirasi kelompok kapitalisme. Ya, ini adalah konspirasi kelompok kaum kapitalisme. Kenapa? Karena maksudnya itu adalah mereka yang bekerja untuk memasarkan produk berupa barang ataupun jasa kepada orang banyak, dan itu akan membuat semua orang berpikir untuk membelinya walaupun orang-orang tersebut yang membelinya tidak membutuhkan barang atau jasa tersebut. Nah, itu yang dinamakan konspirasi kaum kapitalisme. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak sih dampak positif dari sebuah kapitalisme? Karena kalau kita pikir lagi, ternyata kita ini sudah dirugikan oleh kapitalisme ini. Banyak orang yang membeli barang dari seseorang atau dari sebuah marketing, padahal barang tersebut tidak terlalu kita butuhkan, tetapi kita tetap membelinya. Nah, ini kan suatu hal yang negatif banget ya kalau dipikir-pikir lagi, tapi teman-teman tetap simak penjelasan dari saya karena saya akan menjelaskan atau membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari sebuah kapitalisme. Nah, agar kita tidak terlalu dirugikan oleh adanya kapitalisme, maka saya akan mulai dari dampak positif dulu. Dampak positif dari kapitalisme yaitu mendorong ekonomi aktivitas secara signifikan, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang lebih wajar dan rasional, serta mendorong motivasi pelaku ekonomi untuk mencapai presentasinya yang paling terbaik. Dan sedikit tambahan dari saya, dengan adanya persaingan dan perdagangan bebas ini, memungkinkan setiap orang untuk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan sesuai kapabilitasnya masing-masing. Dan dengan mendapatkan keuntungan tersebut, menyebabkan adanya perputaran roda ekonomi yang semakin cepat. Oke, sekarang masuk ke dampak negatif dari kapitalisme. Yang pertama adalah penjajahan. Nah, dampak ini terjadi dikarenakan adanya dorongan untuk mencari bahan baku dan mencari pasar baru untuk menghasilkan produksi dari kapitalisme ini. Nah, pada mulanya, penjajahan ini hanya berbentuk dalam penjajahan ekonomi, pola pikir politik, dan budaya saja. Namun, sekarang ini justru malah memperbudak semua bangsa dan mengeksploitasi tenaga-tenaga produktif hanya untuk kepentingan penjajahan saja. Nah, dampak negatif yang kedua yaitu egoistik. Dalam sistem kapitalisme, individu dan kelompok kecil mendominasi pasar untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum. Dampak selanjutnya yaitu terlalu berpihak kepada hak milik pribadi. Nah, dampak ini, kapitalisme terlalu mengagumi hak milik pribadi, bukan malah menghilangkan hak milik pribadi.
Selanjutnya yaitu ada perampasan tenaga produktif, kemudian sudah pasti riba, dan dampak negatif dari kapitalisme yang terakhir yaitu tidak bermoral. Kenapa tidak bermoral? Ya, karena kapitalisme memandang manusia sebagai berada dalam benda materi saja. Karena itu manusia dijauhkan dari kecenderungan akhlaknya. Tadi kita sudah membahas mengenai dampak positif dan negatif dari sebuah kapitalisme. Sekarang berlanjut membahas mengenai PR dalam organisasi profit. Semestinya, organisasi profit adalah perusahaan yang tujuannya untuk mencari keuntungan dan kepentingan sebuah organisasi, agar tetap bisa bertahan dan bersaing dengan organisasi profit lainnya. Yang harus diutamakan oleh perusahaan dalam hal ini adalah menjalin komunikasi yang baik dengan tujuan terciptanya kepuasan dan kesetiaan para pelanggan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menyusun berbagai strategi komunikasi yang baik, kemudian digunakan sebagai acuan untuk menjalin komunikasi dengan publik organisasi profit. Oke teman-teman, gak kerasa ini adalah pembahasan terakhir dari materi saya, yang itu tentang strategi PR organisasi profit. Jadi di sini ada 6 strategi, akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, menetapkan dan mengenali karakteristik pelanggan. Yang kedua, setiap organisasi ataupun perusahaan mampu melakukan komunikasi dengan cara menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, memiliki attitude atau sikap berkomunikasi dan attention atau memberikan perhatian saat berkomunikasi. Yang kelima, menggunakan komunikasi virtual, dan yang terakhir atau yang keenam, menggunakan dan menjalankan fungsi PR atau public relations dalam sebuah organisasi. Nah, itu teman-teman, gak kerasa banget udah selesai juga nih pembahasan saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan saat saya mempresentasikan tugas ini. Semoga teman-teman bisa memaafkan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.